Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfatul Aziza Awaliyah, NIM 6211420026, Prodi Ilmu Keolahragaan, Fakultas Ilmu Keolahragaan. Dalam video ini saya akan membuat memaparkan sebuah resume materi mata kuliah literasi digital kemanusiaan yang telah diberikan di Elena, dan saya akan meresumnya dari materi 1 sampai 7. Pada materi pertama, kita akan membahas hubungan manusia dengan teknologi. Manusia ini tidak akan pernah bisa lepas dari yang namanya teknologi. Teknologi sendiri mempunyai pengertian, yaitu ilmu terapan yang telah dikembangkan lebih lanjut dan memiliki perangkat keras serta perangkat lunak yang merupakan manifestasi kekuasaan terhadap alam, manusia, dan kebudayaannya. Sebagai bagian dari kebudayaan, teknologi juga memiliki fungsi sebagai atau untuk memudahkan manusia dalam melakukan kegiatan dan melindungi diri kita sendiri dari ancaman orang lain. Pada materi kedua, kita akan membahas tentang dampak positif dan negatif dari teknologi. Kemampuan literasi digital menjadi sesuatu yang strategis untuk mengurangi yang namanya gagap teknologi dan menjadikan masyarakat kita untuk melek teknologi, menjadi dasar perkembangan iptek yang terus berkembang dan mendorong penyampaian informasi yang lebih luas tanpa batas ruang dan waktu. Dengan dunia internet, hampir segalanya bisa kita lakukan. Dampak positif dari dunia maya ini adalah tentu saja bisa membentuk tren perkembangan teknologi dunia dengan segala bentuk kreativitas yang dimiliki oleh manusia. Namun, dampak negatif pun juga tidak bisa kita hindari, seperti yang namanya keamanan digital, kualitas hidup masyarakat, dan dalam bidang ekonomi dan politik dalam suatu negara tersebut. Materi ketiga, kita akan membahas tentang konsep dan pemanfaatan Internet of Things dan Big Data. Internet of Things adalah sebuah konsep di mana suatu objek yang memiliki kemampuan untuk mentransfer data melalui jaringan tanpa harus memerlukan interaksi manusia ke manusia atau manusia ke komputer. A Things pada Internet of Things dapat didefinisikan sebagai subjek. IoT paling erat hubungannya dengan komunikasi di bidang manufaktur, perminyakan, listrik, dan gas. Sedangkan Big Data sendiri mempunyai pengertian, yaitu istilah yang menggambarkan volume data yang besar, baik data yang terstruktur maupun data yang tidak terstruktur. Big Data dapat dianalisis untuk wawasan yang mengarah pada pengambilan keputusan dan strategi bisnis yang lebih baik. Pada materi keempat, kita akan membahas tentang konsep dan pemanfaatan artificial intelligence. Pada saat ini, kecerdasan buatan menjadi bagian penting dari yang namanya teknologi. Dengan ini, manusia bisa memperoleh banyak kemudahan. AI atau kecerdasan buatan adalah sebuah teknologi yang dibuat cerdas atau dibuat kecerdasan seperti layaknya manusia. AI ini bermanfaat sebagai teknologi terbaru dan membuat mesin menjadi lebih pintar. AI kini sudah banyak ditemui penggunaannya. Teknologi dengan AI mampu merespon atau bereaksi secara real time. Contoh pemanfaatannya adalah yang pertama dengan membentuk teknologi atau mesin yang lebih pintar daripada manusia. Yang kedua adalah memahami kecerdasan. Yang ketiga adalah membuat suatu teknologi yang lebih bermanfaat. Pada materi kelima, kita akan membahas tentang konsep dan pemanfaatan e-commerce. Dalam konteks yang lebih formal, e-commerce dapat didefinisikan sebagai transaksi komersial yang tersedia secara digital antara lintas organisasi atau perusahaan maupun individu. Berbagai tipe e-commerce serta beberapa platform yang digunakan sebagai basis transaksi dalam industri ini. Setidaknya terdapat sejumlah tipe e-commerce yang dibagi berdasarkan konektivitas pasar juga. Nah, juga terdapat 8 kunci model e-commerce. 8 kunci ini yang menjadi rahasia pemanfaatan model bisnis yang dikembangkan untuk industri e-commerce. Pemanfaatannya adalah pada toko online, dan saat ini ada beragam banyak toko online. Salah satu yang populer adalah platform Shopee. Materi 7, kita akan membahas tentang etika dunia siber.
Dunia digital telah mengubah pola dan metode masyarakat dalam berkomunikasi. Melalui media sosial, masyarakat bisa leluasa mengungkapkan gagasan untuk dapat dibaca oleh orang lain selain dirinya sendiri. Namun demikian, pola yang berubah ini kerap dihadang dengan masalah yang namanya etika. Masalah etika ini berhubungan dengan kepatutan masyarakat di dalam berinteraksi di dunia digital menggunakan yang namanya media sosial. Salah satu penggunaan internet secara bijak adalah dengan menghindari yang namanya plagiasi. Plagiasi sendiri terjadi jika kita tidak memberikan sumber kutipan dan referensi dari gagasan orang lain yang kita tulis dalam tulisan kita sendiri. Untuk menghindarinya, kita dapat memotivasi dan menulis daftar pustaka secara otomatis atau manual dengan melalui Mendeley. Pada materi ketujuh kita akan membahas tentang aturan hukum tentang informasi dan transaksi elektronik. Kehidupan di dunia siber telah menciptakan ruang tersendiri yang memerlukan aturan untuk mengaturnya. Aturan itu terdapat pada Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik mempunyai pengertian yaitu ketentuan yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia atau di luar wilayah hukum Indonesia, dan yang merugikan kepentingan negara Indonesia.